Shalom Bu, selamat siang. Kami dari kelas 11 IPS 1 kelompok 4. Saya Isya Sri Papasari Bu. Saya Mariska Ilman Batu. Saya Yulsa Filman Batu. Saya Juliat Ilman Batu. Saya Windarin Ilman Batu. Kami akan mempresentasikan makalah tentang revolusi Rusia. Makalah Revolusi Rusia, kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya maka kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Revolusi Rusia. Makalah ini berisi tentang materi tersebut dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Makalah ini kami lengkapi dengan pendahuluan sebagai pembuka yang menjelaskan latar belakang dan tujuan pembuatan makalah. Pembahasan yang menjelaskan kebugaran jasmani, penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan isi dari makalah saya. Makalah ini juga kami lengkapi dengan daftar pustaka yang menjelaskan sumber dan referensi bahan dalam penyusunan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan makalah ini saya terima. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Revolusi Rusia 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Star Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Pertama adalah Revolusi Februari 1917. Revolusi ini bertujuan mengganti autokrasi Tsar Nicholas II Rusia. Tsar Rusia yang efektif terakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik, memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, mempengaruhi daerah kota dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di kota Moskawa dan Saint Petersburg, ada juga gerakan di pedesaan, di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Pada awal ke-20, industri dan pertanian di Rusia maju pesat. Bab 2. Pembahasan Revolusi Rusia pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II 1894 sampai 1917, pemerintahan sangat reaksioner dan bersifat otokratis. Akan tetapi, dalam bidang ekonomi progresif, terutama dalam bidang industri seperti industri tekstil, pertambangan, batu bara, dan besi. Dengan industri yang maju inilah maka muncullah kaum buruh. Pada tahun 1905 terjadi pemberontakan kaum buruh yang bertujuan untuk menuntut perbaikan nasib dan persamaan hak. Hal ini selaras dengan semboyan mereka, yakni sama rasa sama rasa. Di samping itu, rakyat juga menuntut dengan adanya pemerintahan yang liberal. Pada saat itu, Rusia mengalami kekalahan dalam perang melawan Jepang. Di tengah-tengah situasi yang sedang kacau itu, Tsar Nicholas II masih mampu mengatasi keadaan dengan mengambil tindakan dengan menjamin kebebasan berserikat dan pembentukan Duma atau DPR. Namun dalam Duma itu tersendiri terjadi pertentangan antara kaum sosialis dan kaum liberalis. Kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat yang sosialis, sedangkan kaum liberal menghendaki adanya monarki konstitusional. Nicholas II bersikap keras dan memihak kepada kaum sosialis dengan sehingga Duma dibubarkan. Hal inilah yang kemudian mendorong timbulnya revolusi. Nah, pada kesempatan kali ini, zona siswa akan mencoba latar belakang revolusi Rusia. Sejak kekalahannya dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905, bayangan revolusi selalu tampak di Rusia. Berbagai gerakan rakyat menentang pemerintahan ditindas dengan kekerasan senjata. Gerakan tersebut bersifat sporadis dan seberapapun usaha pemerintah untuk menindasnya, gerakan-gerakan serupa selalu muncul. Akhirnya revolusi sungguh-sungguh terjadi di tengah perang dunia ketika Rusia mengalami kekalahan besar. Sebab terjadinya revolusi sebagai berikut. 1. Pemerintah Tsar Nicholas II yang reaksioner. Ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Tsar Nicholas II masih enggan melakukan hal yang sama. Ia memang mengizinkan dibentuknya Duma atau daerah perwakilan rakyat Rusia. Namun keberadaannya hanya sandiwara belaka. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura karena pada praktiknya anggota Duma adalah orang-orang
pro pemerintah Tsar. Hasil-hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah. B. Proses terjadinya Revolusi Rusia. Revolusi Rusia tahun 1917 dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni Revolusi Februari 1917 dan Revolusi Oktober 1917. 1. Revolusi Februari 1917. Revolusi ini dimulai dari Petrograd, sekarang Leningrad, dengan demonstrasi yang menuntut bahan makanan, kemudian diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaan. Revolusi yang digerakkan oleh kaum kadet, Mensheviki dan Bolsheviki ini kemudian berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Tampuk pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintahan sementara. Akan tetapi, kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh rakyat. Kaum Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky kemudian menggulingkan kaum kadet dan memegang tampuk pemerintahan. Program kaum Mensheviki pertama-tama ialah menjunjung kembali kehormatan Rusia di mata dunia. Karena kekalahan Rusia dalam peperangan, setelah itu baru mengadakan perubahan pemerintah dalam negeri. Serangan besaran-besaran terhadap Jerman atau dalam Perang Dunia Pertama segera dilangsungkan namun gagal. Hal inilah mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Mensheviki. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh kaum Bolsheviki untuk menyusun kekuatan guna merebut pemerintahan. 2. Revolusi Oktober 1917. Ketika pemerintahan Mensheviki kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kaum Bolsheviki segera mendekati rakyat dan menjanjikan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kaum Bolsheviki mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kaum Bolsheviki yang semula telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer kepada para pekerja atau yang kemudian menjadi pengawal merah di bawah pimpinan Trotsky siap untuk merebut kekuasaan. Revolusi dimulai Petrograd lagi di bawah pimpinan Lenin yang menyerukan untuk mendirikan Republik Soviet. Angkatan Darat dan Angkatan Laut di Petrograd memihak Lenin. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintah Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky berhasil digulingkan. Kaum Bolsheviki akhirnya berhasil memegang tampuk pemerintahan baru di Rusia. 1. Keadaan Rusia sebelum Revolusi 1917. Rusia adalah negara kerajaan diperintah oleh seorang Tsar atau Kaisar. Sebagian besar Tsar yang memerintah di kerajaan Rusia bersifat otoriter dan bertindak 3. Revolusi Rusia tahun 1917. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Revolusi Rusia tahun 1917 adalah 1. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. Tsar tidak mau memberikan hak-hak politik yang sungguh-sungguh kepada warga negaranya. Duma atau Dewan Rakyat yang dibentuk atas pemerintah Tsar tidak sepenuhnya mewakili rakyat, hanya sebagai badan penasihat Tsar. 2. Susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Pemerintahan tidak disusun secara rasional tetapi atas dasar favoritisme atau mementingkan kesukaan terhadap seseorang. Tsar tidak memiliki orang-orang yang cakep, tetapi orang yang disukainya untuk duduk di pemerintahan. 3. Perbedaan sosial yang mencolok. Tsar dan kaum bangsawan hidup mewah dan kaya raya, sementara rakyat terutama para petani dan buruh hidup miskin dan sengsara. 4. Persoalan tanah. Menteri Stolypin atau nama lengkapnya Pyotr Andreevich Stolypin yang melakukan perubahan agrarin tahun 1906 tidak dapat sepenuhnya untuk dilakukan karena kaum bangsawan masih tetap menjadi penguasa atas tanah-tanah yang cukup luas dan dikerjakan oleh para petani. Para petani ini menuntun tanah menjadi miliknya. 5. Munculnya aliran-aliran yang muncul untuk menentang Tsar seperti aliran-aliran dari kaum liberal, kaum sosialis. Kaum sosialis terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran sosial demokrat dan aliran komunis. 6. Kekalahan perang pasukan Rusia di daerah Sternberg dan Danau Missouri sangat mengecewakan rakyat dan menghasilkan kepercayaan rakyat terhadap Tsar. Rakyat jemu menginginkan perang dan mereka menginginkan perdamaian.
7. Bahaya kelaparan mengancam 15 juta rakyat Rusia dimobilisasi untuk perang. Hal ini menimbulkan kekurangan tenaga kerja pada bidang industri maupun pertanian. Pertanian Revolusi Rusia tahun 1917 ini dapat dibagi dalam dua fase, yaitu Revolusi Februari 1917 dan Revolusi Oktober 1917. A. Revolusi Februari 1917. Revolusi Februari 1917 ini dimulai dari Polchak atau Leningrad. Sekarang masyarakat Rusia yang dikoordinasikan oleh golongan liberal, sosialis, dan komunis menuntut bahan makanan, kemudian diikuti pemogokan di perusahaan-perusahaan. Tentara yang diperintahkan untuk menembak para demonstran dan para pemogok